Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farizal Ihwanul Taqwa dari perwakilan kelompok 1. Pada sore hari ini izinkan kami mempresentasikan tentang pengertian dokumen store dan aplikasinya. Apa ya sih yang dimaksud dengan dokumen store ya? Dokumen store itu ya bisa dikenal dengan dokumen oriented database, atau yang dimaksud dengan database yang menggunakan model berorientasi dokumen untuk menyimpan data. Dokumen store juga menyimpan setiap catatan dan data yang terkait dalam satu dokumen. Setiap dokumen juga berisi data semi terstruktur yang dapat dipertanyakan menggunakan berbagai alat query dan analitik dari DBMS. Bagaimana cara kerjanya? Ya, dokumen store itu secara inherent merupakan subkelas dari penyimpanan nilai kunci, konsep database NoSQL lainnya. Perbedaan terletak pada cara pemrosesan data. Di antaranya penyimpanan nilai kunci dan data yang dianggap tidak tembus pandang ke database. Sedangkan sistem berorientasi dokumen tergantung pada struktur internal dalam dokumen untuk mengekstrak metadata yang digunakan mesin database untuk mengoptimalkan lebih lanjut. Perbedaannya mungkin sering diabaikan karena alat dalam sistem secara konseptual menyimpan dokumen yang merancang untuk menawarkan pengalaman yang lebih kaya dengan teknik pemrograman yang modern. Perbandingannya adalah dokumen store sangat kontras dengan database relasional tradisional atau RDB. Database relasional umumnya menyimpan data dalam tabel terpisah yang ditentukan oleh programmer. Dalam satu objek dapat tersebar di beberapa tabel. Dokumen store menyimpan semua informasi untuk objek tertentu dalam satu contoh dalam database, dan setiap objek yang disimpan dapat berbeda dengan lainnya. Ini menghilangkan kebutuhan untuk pemetaan relasional objek saat memuat data ke dalam database. Contohnya dalam bentuk SML. Kita bisa melihat dalam bentuk SML itu sintaksnya dari first name di dalam Bob sama first name, sedangkan di dalam bentuk JSON first name-nya titik 2 dengan Bob. Jadi kita bisa lihat perbedaannya bahwa sebenarnya bahasa programannya itu hampir sama, hanya di sini adalah untuk inputnya yang berbeda. Penjelasan dari contoh, kedua dokumen ini berbagai beberapa elemen struktural yang satu sama dengan lainnya, seperti yang saya jelaskan tadi, tetapi masing-masing juga memiliki elemen yang unik atau pemrograman yang unik ya. Struktur dan teks yang data lainnya di dalam dokumen biasanya disebut sebagai dokumen konten dan dapat dirujuk melalui metode pengambilan atau pengeditan. Ya, seperti database relasional di mana tidak setiap record berisi field yang sama, membiarkan field yang tidak digunakan kosong. Jadi tidak ada field yang kosong di salah satu dokumen record pada contoh yang di atas tadi. Pendekatan yang memungkinkan informasi baru ditambahkan ke beberapa catatan tanpa mengharuskan sistem catatan lain dalam database berbagi struktur yang sama. Database dokumen biasanya menyediakan metadata tambahan untuk dikaitkan atau di-save bersama dengan konten dokumen. Metadata tersebut mungkin terkait dengan fasilitas yang disediakan data store untuk mengatur dokumen, memberikan keamanan, atau fitur spesifik elementasi lainnya. Aplikasi MongoDB. MongoDB merupakan program database yang berorientasi pada dokumen lintas platform yang tersedia pada sumber. Ya, diklarifikasikan sebagai program database NoSQL. MongoDB merupakan dokumen seperti JSON dengan skema opsional. MongoDB dikembangkan oleh MongoDB Incorporation dan dilisensikan di bawah lisensi Public CC Server atau SSPL. Sejarah MongoDB. Perusahaan perangkat lunak Stangen mulai mengembangkan MongoDB pada tahun 2007 sebagai komponen platform yang direncanakan sebagai produk layanan pada tahun 2019. 2009. Ya, perusahaan beralih ke model pengembangan sumber terbuka dengan perusahaan menawarkan dokumen komersil dan layanan lainnya. Pada 2013, Stangen mengubah namanya menjadi MongoDB Incorporation.
Pada 20 Oktober 2017, MongoDB menjadi perusahaan publik terdaftar di Nasdaq sebagai MDB dengan harga IPO $24 per saham. Pada 30 Oktober 2019, MongoDB bekerjasama dengan Alibaba Cloud yang akan menawarkan solusi MongoDB as a Service kepada pelanggannya. Pelanggan dapat menggunakan penawaran terkelola dari pusat data global BABA. Arsitektur dari MongoDB. Aksesibilitas bahasa programmer. MongoDB memiliki driver resmi untuk bahasa program utama. Di dalam lingkungan pengembangannya ada juga sebelah besar driver tidak resmi atau yang didukung komunitas untuk bahasa programan dan kerangka kerja yang lainnya. Akses tanpa server. MongoDB Stitch menyediakan akses tanpa server ke MongoDB dan layanan lainnya. Perpustakaan klien tersedia untuk JavaScript, iOS, dan Android. Manajemen dan front-end grafis antarmuka utama ke database adalah MongoShell. Sejak MongoDB 3.2, MongoDB Compass diperkenalkan sebagai GUI asli. Ada produk dan proyek pihak ketiga yang menawarkan antarmuka pengguna untuk administrasi dan melihat data. Cara kerja MongoDB. 1. Mengkoneksikan dengan MongoDB. Untuk dapat terhubung dengan MongoDB, kita dapat masuk menu directory bin yang merupakan tempat penyimpanan storage. Berikutnya, masukkan perintah mongod atau mongod dengan memulai operasi. Ketika berada dalam directory bin, maka akan muncul REPL atau Read Eval Print Loop untuk membantu jalannya proses MongoDB. Yang kedua, membuat database baru. Membuat database baru pada MongoDB hanya membuat dokumen baru untuk merealisasikannya. Ya, untuk membuatnya kita hanya perlu memastikan bahwa data collection yang telah sesuai dan sudah dibuat. Yang ketiga, membuat dokumen baru. Untuk membuat dokumen baru, pengguna dapat membuat dokumen dengan kolom berupa array. Ya, hal tersebut memungkinkan user tidak perlu membuat sebuah relasi seperti halnya pada DBMS. Yang keempat, yang melakukan query find. Query find itu adalah perintah yang berfungsi untuk menampilkan dokumen yang tersimpan dalam collection dengan perintah db yang dimaksud adalah nama database find dalam kurung tutup kurung, atau menggunakan perintah yang lebih spek seperti db nama database atau find kategori dalam kurung kantor, ya, seperti yang dalam presentasi. Yang selanjutnya menggunakan query update dan remove. Ya, itu menggunakan dengan memperoleh sebuah kolom dalam suatu dokumen. Cara yang pertama menggunakan dokumen ID, kemudian menggunakan operator set untuk membuat sebuah field. Cara kedua untuk menambahkan atau mengurangi item pada field array dokumen. Anda dapat menggunakan operator push untuk menambahkannya, serta pull untuk mengurangi sebuah sistem. Fungsi dari query move digunakan untuk menghapus dokumen menggunakan ID dokumen, atau juga menggunakan regular operation untuk menghapus collection. Ya, kita hanya dapat menggunakan metode drop, sedangkan untuk menghapus database pengguna perlu menggunakan perintah drop database. Fungsi dari MongoDB, ya, 1. Menampung banyak jenis data. Ya, yang dimaksudnya dengan menampung jenis data adalah MongoDB ini dapat digunakan menampung data yang terstruktur, semi-struktur, dan tidak struktur secara efisien dalam skala besar. Menggunakan OOPI dalam pengaksesannya atau manipulasi datanya. NoSQL tidak mengenal skema table yang kaku dengan format data yang kaku. NoSQL sangat cocok untuk data yang tidak terstruktur. Istilah singkat untuk fitur ini adalah dynamic schema. Yang kedua, ada embedded dokumen. Saat akan membuat table dalam MongoDB, tiap suatu kolom akan memiliki embedded dokumen atau baris yang tertanam. Setiap barisnya itu memiliki kolom yang berbeda dari baris yang lain. Bahkan baris awal mampu memiliki 20 kolom, kemudian garis 100 hingga 1000 kemungkinan memiliki 40 kolom. Jika dibandingkan dengan RDBMS, setiap kolom baris bersifat fix atau sama antara satu dengan yang lainnya. Menggunakan MongoDB lebih menguntungkan sebab dengan MongoDB juga mampu dibuat seperti halnya table pada RDBMS. Yang ketiga, dapat bekerja secara otomatis dalam membuat struktur table. Ya, kita tidak perlu lagi ya membuat table struktur sebab di MongoDB
akan bekerja secara otomatis untuk membuat struktur table ketika proses insert ya. Suatu collection atau istilah table di MongoDB mampu membuat masing-masing dokumen mempunyai kolom yang sama, yakni saat pembuatan collection parameter keyword dibuat menjadi true. Yang keempat adalah menggunakan JavaScript ya, sehingga mudah dipahami. Penggunaan bahasa pada query MongoDB tidak seperti yang digunakan dalam SQL, tetapi memanfaatkan JavaScript sehingga penggunaan bisa membuat sebuah store prosedur dengan JavaScript tersebut. Kemudian pada saat membuat dokumen baru secara default atau otomatis akan membuat ID dokumen, sehingga akan memudahkan pengguna yang membutuhkan ID tanpa harus membuat sendiri. Penggunaan dari MongoDB yang adalah gunakan MongoDB kapanpun, tidak peduli dengan detail kecil yang tidak penting seperti integritas referensial atau untuk menjamin data tidak menjadi rusak. Skema untuk memastikan data benar-benar berisi apa yang menurut Anda berisi. Konsistensi, jaminan bahwa data Anda memasuki benar-benar akan disimpan. Atau kemampuan untuk menulis pertanyaan not sepele terhadap dataset Anda, atau sehingga data itu kita benar-benar dapat melakukan hal yang berguna dan kreatif dengan data ya. Oke, terima kasih. Sekian, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Sekianlah presentasi dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.